Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, dan tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabiullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Perkenalkan, nama saya Purwatunisa Istighfara dari EKIS 4F NIM 1904010163. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perlindungan konsumen. Baik, langsung saja kita ke materinya. Apa itu perlindungan konsumen? Perlindungan konsumen adalah perangkat hukum yang diciptakan untuk melindungi dan terpenuhinya hak konsumen. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Pasal 1 Butir 1 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen disebut bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Berikutnya kita masuk ke dasar hukum perlindungan konsumen. Hukum perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia memiliki dasar hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan adanya dasar hukum yang pasti, perlindungan terhadap hak-hak konsumen bisa dilakukan dengan penuh optimisme. Ada beberapa dasar hukum di Indonesia yang menjadikan seorang konsumen dapat mengajukan perlindungan. Salah satunya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen. Selanjutnya kita masuk ke asas dan tujuan perlindungan konsumen. Upaya perlindungan konsumen di tanah air didasarkan pada sejumlah asas dan tujuan yang telah diyakini bias memberikan arahan dalam implementasinya di tingkatan praktis. Dengan adanya asas dan tujuan yang jelas, hukum perlindungan konsumen memiliki dasar pijakan yang benar-benar kuat. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 2, ada 5 asas perlindungan konsumen, yaitu yang pertama, asas manfaat. Maksud asas manfaat di sini untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan kepentingan usaha secara keseluruhan. Yang kedua, asas keadilan. Asas ini dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat bisa diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban secara adil. Berikutnya yang ketiga, asas keseimbangan. Asas ini dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam artian material maupun spiritual. Selanjutnya yang keempat, asas keamanan dan keselamatan konsumen. Asas ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Dan yang terakhir, asas kepastian hukum. Asas ini dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum. Selanjutnya, tujuan perlindungan konsumen. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 3 disebutkan bahwa tujuan perlindungan konsumen adalah sebagai berikut. Yang pertama, peningkatan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Yang kedua, mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang atau jasa. Dan yang ketiga, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih dan menuntut hak-hak sebagai konsumen. Selanjutnya kita masuk ke hak dan kewajiban konsumen. Dalam hak-hak konsumen berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada Pasal 4,
memiliki beberapa hak sebagai berikut. Yang pertama, hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam konsumen barang atau jasa. Dan yang kedua, hak untuk memilih dan mendapatkan barang atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Dan yang terakhir, ketiga, hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. Baik, kita masuk kewajiban konsumen sesuai dengan pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu yang pertama, membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang atau jasa demi keamanan dan keselamatan. Yang kedua, beretikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa. Dan yang ketiga, pembayaran sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Dan yang terakhir, mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Baik, selanjutnya kita masuk ke hak dan kewajiban produsen. Hak pelaku usaha sebagaimana diatur dalam pasal 6 UU PK adalah yang pertama, hak menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan. Yang kedua, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beretikat tidak baik. Dan yang terakhir, hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen. Ada 3 kewajiban produsen. Yang pertama, beretikat baik dalam kegiatan usahanya. Yang kedua, memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa, serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. Dan yang terakhir, memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur, serta tidak didiskriminatif. Kesadaran konsumen bahwa mereka memiliki hak, kewajiban, serta perlindungan hukum atas mereka harus diberdayakan dengan meningkatkan kualitas pendidikan yang layak. Mengingat faktor utama perlakuan yang semena-mena oleh produsen kepada konsumen adalah kurangnya kesadaran serta mengetahui konsumen akan hak-hak serta kewajiban mereka. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan penjelasan dan dapat meningkatkan bahwa kita sebagai konsumen memiliki hak-hak serta kewajiban yang harus kita laksanakan, dan kita juga memiliki perlindungan penuh atas hukum dan undang-undang yang berlaku yang bisa digunakan kapan saja ketika diri kita mendapatkan perlakuan yang tidak sesuai dengan apa-apa yang telah ditetapkan bagi konsumen. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon dimaafkan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.